Shalom, kita jumpa lagi hari ini. Hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020. Apa kabar? Masih tetap semangat kan? Anak-anak masih di rumah aja kan? Gak kemana-mana? Hebat. Walau di rumah aja, kita harus tetap sehat. Kita harus tetap semangat. Oke, nah sebelum kita lanjutin pelajaran kita selanjutnya, seperti biasa Bu Heni kalau sapa anak-anak, pasti hari ini kita mau belajar lagi nih. Nah, sebelum kita mau belajar, supaya hati iman kita juga lebih kuat, kita renungan dulu. Oke, renungannya hari ini dari Amsal 6 ayat 9. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Wah, kita nggak boleh jadi anak males. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maksudnya apa ya? Hai pemalas, bukan kita ya. Kita bukan anak yang pemalas kan? Oke, ada ceritanya. Ceritanya gini. Ada anak namanya Dedi. Dedi ini dia suka menunda-nunda pekerjaan. Pernah nih suatu hari dia dapat PR, dia punya PR. Nah, PR-nya juga lewat online tuh. Kasih sama gurunya lewat online, kamu harus kerjain ini, kerjain. Seperti Ibu Heni juga kasih PR, suruh tulis sambung, suruh kerjain soal berhitung. Nah itu PR, suruh kerjain. Kalau anak-anak pasti langsung kerjain kalau disuruh papa mama. Tapi si Dedi ini nih malah disuruh sama mamanya kerjain. Ntar dulu apa? Aku lagi nonton TV nih. Ntar dulu aku lagi main game nih. Ntar aku ngantuk nih. Banyak aja alasannya kalau disuruh kerjain PR-nya. Entar lah, aku ngantuk lah, aku lapar lah. Gak mau kerjain PR-nya segera. Gak mau langsung kerjain waktu disuruh sama papa mamanya. Iya, si Dedi ini bukan anak-anak. Kalau anak-anak hebat ya, semuanya nurut ya kalau disuruh papa mama ya. Oke, nah si Dedi ini gak nurut. Sampai akhirnya waktu gurunya tanya, ayo PR-nya udah kerjain belum? Besok ya kumpulin PR-nya ya. Aduh, si Dedi kaget. Aduh, aku belum kerjain nih. Wah, buru-buru dia kerjain. Dia kerjain PR-nya. Karena kerjainnya buru-buru, akhirnya hasilnya gak bagus, gak rapi, salah-salah. Itu dia kalau buru-buru. Makanya kita kalau punya pekerjaan, kita kalau punya PR, ingat, jangan ditunda-tunda. Jangan besok aja kerjainnya tuh besok masih lama kumpulinnya, besok. Akhirnya kalau lupa, terus sudah harus dikumpulin, akhirnya kerjainnya buru-buru. Ya, jangan seperti Dedi ya. Kita anak Tuhan kalau diperintah, disuruh mengerjakan segala sesuatu, jangan tunda-tunda, jangan bilang entar. Jangan bilang ngantuk, lapar, banyak alasannya. Tapi kalau disuruh langsung kerjain. Oke. Nah, siap Ma, siapa? Aku kerjain. Nah, gitu itu anak Tuhan yang hebat. Oke, anak-anak mau jadi anak Tuhan yang hebat kan? Ya, kalau menjadi anak Tuhan yang hebat, kita harus taat seperti pelajaran kita kemarin. Kita nurut, Bapak Abraham nurut. Makanya dia banyak dapat berkat. Kita juga harus menjadi anak yang nurut supaya kita juga diberkati. Ya, dan kalau kita kerjanya juga nggak buru-buru, hasilnya akan lebih baik, lebih bagus ya. Tapi hari ini kita lagunya tentang karena ini tentang bersih-bersih. Jadi Ibu Heni mau ajarin lagu baru tentang buang sampah di tong sampah ya. Lagunya tentang
buang sampah. Bu ini juga baru belajar nih. Kita belajar sama-sama ya. Tapi anak-anak udah bisa loh. Ya, anak-anak udah hafal ya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, agar rumah kita bersih, lingkungan pun juga bersih, tubuh kita jadi sehat. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, agar rumah kita bersih, lingkungan pun juga bersih, tubuh kita jadi sehat. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Buang di tong sampah. Oke, jadi kalau ada sampah jangan kamu buang sembarangan ya. Buang di tong sampah. Kita juga udah belajar. Apalagi nih kalau di mobil, Ibu Hendy pernah lihat tuh. Di mobil ada yang buang sampah itu buka jendela terus buang keluar. Itu nggak bagus, jangan ditiru. Kalau kamu ada ngelihat ada orang yang seperti itu, nggak tahu itu siapa, ingetin, no, nggak boleh buang sampah sembarangan. Pasti di mobil kita siapin tempat sampah, atau kalau nggak plastik disimpan dulu, baru nanti kita kalau udah sampai di rumah gitu kita buang tempat sampah. Oke, hari ini kita kembali mau lanjutkan pelajaran kita. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bersih-bersih, merapikan. Nah, kemarin juga kita sudah belajar menyapu lantai. Dan ternyata kalau lantai itu tidak cukup hanya disapu. Ternyata walaupun sudah disapu, lantai itu masih kotor. Karena sapu itu tidak bisa membersihkan sampai debu-debu itu bersih. Jadi hari ini selain kemarin kita sudah belajar menyapu lantai, hari ini kita mau belajar mengepel lantai. Ayo, di rumah siapa yang suka ngepel lantai? Mbak. Oke, kamu bisa nggak ngepel lantai? Bisa ya, kita belajar ya. Nggak bisa nggak apa-apa, kan kita mau belajar. Oke, kita siapin dulu alatnya. Kalau ngepel lantai ya alatnya ya alat pel. Nih, Bu Hendy kalau di rumah ngepelnya pakai ini nih. Tuh, ini pelnya. Beda kan sapu ya, kemarin sapu ijuknya. Kalau pel biasanya bahannya bawahnya seperti ini. Ya, ini kita basahin, kita kasih obat yang pel lantai. Terus baru kita dorong. Ngepel lantai juga ada caranya. Ngepel lantai itu harus mundur. Kalau kamu maju, pel yang lantai yang sudah kita pel kotor lagi dong. Jadi ngepelnya mundur, kita mundur gitu sampai kering. Kalau lantai udah kering, baru kita bisa lewat ya. Nah, ini yang buat pel ya. Nah, tapi kita mau lihat lagi. Kemarin kita udah lihat ya, lantai kalau kotor gitu udah disapu, tapi ternyata nggak cukup cuma disapu, karena lantai masih ada debu-debunya. Apalagi kalau lantainya seperti ini nih. Ini mah lantainya kotor banget. Ini kalau cuma disapu itu nggak hilang kotorannya tuh. Kalau seperti ini nggak cukup cuma disapu ya, ini harus dipel.
Karena ini kotorannya itu udah seperti lengket gitu ya di lantai. Ini harus dipel, nggak cukup cuman disapu ya. Kita kemarin udah lihat lantai yang sudah dipel bersih sekali akan seperti ini. Wow, kinclong, mengkilat. Nah, kalau cuma disapu, lantai itu nggak bisa mengkilat seperti ini. Licin mengkilat seperti ini nggak bisa. Jadi, selain disapu, hilang kotor-kotorannya, kita harus pel supaya kuman-kumannya hilang juga, bakteri, penyakitnya hilang juga, lantai jadi bersih. Kalau lantai bersih seperti ini, kita enak. Kita mau main di lantai, mau duduk-duduk di lantai, bahkan mau tiduran di lantai. Bersih, nggak ada penyakitnya, nggak ada kotorannya, nggak ada kumannya. Ya, lebih sehat. Ya, walaupun sudah disapu, ternyata lantai itu nggak cukup cuman disapu, jadi harus dipel. Nah, tadi anak-anak sudah tahu bedanya ya, lantai yang kotor dan lantai yang sudah bersih, sudah dipel, bukan hanya disapu. Pilih yang mana? Pilih yang kotor. Jadi anak-anak pilih yang ini. Pilih yang ini dong ya. Kan enak tuh, kalau main di sini lebih enak kan? Nah, jadi kita juga harus belajar. Jadi kita jangan ngandelin atau biar mama aja, biar mbak aja, atau papa aja, atau siapa aja yang ngepel. Kamu juga harus belajar. Ya, nggak ada salahnya kok kita belajar. Kita belajar ngepel itu untuk kebaikan kita, untuk kebersihan juga. Kita belajar tuh caranya didorong dan kita mundur ya. Habis dipel kita mundur, habis dipel kita mundur, jangan maju, jangan diinjek yang lantai yang masih basah. Oke ya, hari ini anak-anak selain tahu ciri-ciri lantai yang sudah dipel atau belum, kelihatan kasar gitu ya, tidak mengkilat. Nah, beda dengan lantai yang sudah dipel. Dan anak-anak hari ini belajar ya, belajar mengepel lantai. Susah, tapi kalau kita belajar, lama-lama kita jadi bisa ya. Nah, setelah anak-anak belajar mengepel lantai, hari ini kan hari Jumat tuh. Biasanya hari Jumat kita belajar tentang agama. Ya, kita masih melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kalau kemarin anak-anak sudah tahu, sudah mengenal hari raya agama Kristen Katolik, hari raya agama Islam, hari raya agama Hindu, agama Buddha, dan masih ada satu lagi yang sudah diizinkan juga di Indonesia, yaitu agama Konghucu. Ya, kita tahu aja, nggak harus hafal, anak-anak nggak hafal nggak apa-apa, tapi kita tahu ya. Hari raya Konghucu itu ada 15. Banyak ya. Tapi kita tahu 4 aja deh. Kita tahu 4 aja. Ya, yang pertama yaitu hari raya Chunji. Aduh, maaf Bu Heni kalau bacanya salah. Chunji itu merayakan tahun baru. Wah, jadi kalau mereka agama Konghucu merayakan tahun baru itu hari raya Chunji. Yang kedua, hari raya Sisengdan. Betul kali ya, Sisengdan. Maksud Bu Heni bacanya, mudah-mudahan benar. Sisengdan itu lahirnya Nabi Kongzi ya. Jadi mereka juga merayakan hari kelahirannya Nabi Kongzi, namanya hari raya Zizengdan. Yang ketiga, hari raya Sisengjizen. Sisengjizen itu wafatnya Nabi Kongzi. Jadi wafatnya tadi, lahirnya Zizengdan, wafatnya Zizengjichen. Nah, itu wafatnya Nabi Kongzi. Nah, yang keempat, kita 4 aja ya belajarnya ya. Chusi. Chusi itu tutup tahun. Kalau tadi ada tahun baru Chunji,
Nah, ini tutup tahun, akhir tahun, hari raya Chuzi. Ya, itu aja. Kita belajar 4 hari raya agama Konghucu. Oke, nah hari ini anak-anak tidak meringkas buku cerita. Hari ini anak-anak bebas meringkas buku cerita. Jadi hari ini nggak ada meringkas buku cerita ya. Hari ini tapi Ibu Heni mau kasih tugas buat anak-anak, juga buat keluarga, buat papa mama. Kita mau kerja sama. Ngapain? Kerja bakti. Kita kerja bakti yuk. Kalau hari ini anak-anak belum bisa kerja bakti, mungkin mama masih ada yang kerja, papa masih ada yang kerja. Besok kan Sabtu. Mudah-mudahan Sabtu semua ada di rumah, papa mama libur ada di rumah. Kamu juga kan libur di rumah. Mungkin papa mama juga dari kemarin udah di rumah kan? Ya, jadi hari ini bisa kerja bakti dong. Hari ini kerja bakti, atau kalau nggak bisa besok kerja bakti. Kerja bakti itu kerja bersama-sama. Kerja apa? Hari ini kerjanya membersihkan rumah. Ya, seperti kemarin Bu Heni udah kasih contoh kayak sapu. Sapu nih, kalau cuman satu begini kita bersihin sendirian pasti capek. Terus bersihnya selesainya lama. Tapi coba kalau bersama-sama seperti sapu ini, kalau sama-sama banyak begini sapu, cepat bersih. Kamu juga kalau seandainya kita mau bersih-bersih rumah sendirian, papa atau mama sendirian bersih-bersih, atau mbak, kesian, capek, udah gitu lama selesainya. Kita sama-sama, kita bagi tugas. Misalnya papa ngapain, mama ngapain, kakak ngapain, kamu ngapain. Kita kerjasama. Kalau kita kerjasama pasti cepat selesai. Oh ya, Ibu Heni tadi lupa kasih tahu ada satu lagi. Kalau pelnya itu nggak ada yang seperti ini, juga bisa seperti ini. Ini juga dia sedang belajar ngepel nih, pakai kain pel kayak kain lap juga. Jadi ngepelnya pakai kain lap, tapi memang kainnya khusus buat ngepel ya, kain pel. Tapi ngepelnya seperti ini. Tuh dia belajar juga ya. Tuh. Ya, belajar pakai tangan ngepelnya, nggak pakai yang seperti Bu Heni kasih lihat tadi seperti ini. Ya, itu juga belajar ngepelnya mundur, jangan maju. Oke, nah hari ini kita mau kerjasama bersama keluarga. Nih seperti ini. Tuh, mama papanya ngepel, koko kakak lap-lap meja, kamu sapu, mama lap-lap jendela, bagi tugas ya. Kamu apa, papa apa, mama apa, kamu apa, koko apa, bagi tugas. Selesainya nanti bisa lebih cepat dan nggak capek banget jadinya. Jadi hari ini tidak meringkas buku, tapi kita mau kerja bakti. Oke? Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Ya, kita belajar ngepel. Setelah itu kita kerja bakti. Selain kita tadi mengenal hari raya agama Konghucu. Nah, besok hari Sabtu, misalnya hari ini belum bisa kerja bakti, besok hari Sabtu kerja bakti. Hari Minggu kita ibadah online lagi, anak-anak ibadah online sekolah minggu. Dan mulai hari Senin besok kita sudah libur. Anak-anak sudah dikasih pengumuman ya, papa mama sudah dikasih pengumuman. Jadi mulai hari Senin besok kita libur karena kita mendekati hari raya saudara-saudara kita yang beragama Muslim, yaitu Idul Fitri. Nah, setelah libur Idul Fitri, kita pun ibu guru siapin rapotnya anak-anak. Tapi anak-anak tetap semangat ya. Kita nanti akan walaupun dalam online, kita tetap nanti akan berusaha latihan, walaupun kita udah nggak belajar seperti sekarang ini. Kita mau latihan nyanyi, latihan baca puisi, syair ya. Kita nanti mau bagi tugas juga, kita mau ngadain acara lewat online. Aduh,
Oke, sampai jumpa. Selamat mengerjakan tugas. Selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.